ASFM. Tentunya masih di radio kesayangan kita semua. Kali ini Mas Tegar Prayogo hadir di tengah-tengah ruang dengar Anda semua. Tidak sendirian ya, karena di sore hari ini Mas Tegar Prayogo akan berada di sesi acara Bestari. Bestari singkatan dari apa ini Mas? Belajar Seni Sastra dan Literasi. Ya, tentunya di Studio 1 Radio ASFM. Nah, suaranya sudah terdengar. Mungkin yang memantau kita dari 107,1. Kalau di live Facebook, nah ini sudah kelihatan orang-orangnya ini. Ya, lambaikan tangan dulu. Oke. Ini mungkin bertanya-tanya, siapa sih Mas Tegar ini temennya? Monggo langsung saja untuk teman-teman dari Forum Lingkar Pena atau FLP Blitaraya bisa langsung memperkenalkan diri. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ahmad Farzal Aziz. Kalau di flyernya ditulis salah satu pendiri Blitar. Sebenarnya sebagai salah satu panitia pendirian FLP Blitar. Oke, untuk Mas yang temennya ini. Iya, saya Hendra Burhanuddin. Saya di sini berdiri sebagai Ketua Forum Lingkar Pena Blitar. Ketua Forum Lingkar Pena Blitar. Untuk Mas Hendra. Iya. Periode tahun 2019-2021. Oh, berarti masih 2 tahun. 2 tahun lagi. 2 tahun jabat. Oh, gitu. Berarti nanti 2021 pergantian atau? Pergantian, iya. Okay. Nah, itu tadi untuk Mas Hendra dan juga Mas Rizal. Gimana saya panggilnya? Mas Fahri atau Mas Rizal? Fahri aja. Mas Fahri ini, nah ini kelihatan. Oh, Mas Fahri masih pakai masker. Oke, siap. Oh iya. Biar agak eksis. Nah. Untuk Mas Fahri ini bisa sedikit dikenalkan Mas Fahri ini kesibukannya selain di FLP di Forum Lingkar Pena ini bisa di. Sehari-hari sebenarnya dulu wartawan. Sekarang kontributor saja. Terus ya saya ini sebagai blogger dan ya berkegiatan di literasi terutama. Blogger pribadi atau bloggernya FLP? Kalau FLP ada sendiri, tapi pribadi ada sendiri. Gitu. Yang website media online juga ada sendiri. Untuk Mas Hendra? Kalau saya kegiatan sehari-hari mengajar di salah satu MTS swasta di Udanawu. Selain itu juga mengelola YouTube yang terkaitan dengan pembelajaran juga. Oh, iya. YouTube juga Mas? YouTube juga. Bisa di YouTuber juga. Ini nanti teman-teman dari ASFM juga bisa berguru ke Mas Hendra juga ini. Untuk YouTube-nya ini judulnya atau nama ini kata kuncinya kalau mau bergabung search-nya apa? Iya, boleh. Kata kuncinya Edu Media Indonesia. Di situ terkait dengan literasi dan juga pembelajaran. Nah, itu dia para pendengar setia ASFM bisa bergabung di YouTube-nya Mas Hendra nggih? YouTube pribadi Mas Hendra? Iya, YouTube pribadi. Edu Media Indonesia. Untuk belajar via daring yang saat ini lagi hits. Iya. Selain di situ mungkin Mas Fahri yang saat ini kontributornya masih terus jalan Mas Fahri sampai detik ini? Alhamdulillah masih terus ya? Sebenarnya pengen ngelola sendiri sih. Pengen mengelola portal media online kita punya Insight Blitar .my.id, jadi menulis tentang kekayaan Blitar ya, nilai-nilai kekayaan di Blitar. Itu kepunyaan punya Mas Fahri sendiri? Iya, punya saya aja. Oh, wah, luar biasa sekali. Jadi mungkin ini teman-teman bertanya dan bertanya terus karena di sini diskusinya yaitu soal tanya jawab. Oh ya, temanya yang kita usung hari ini adalah belajar nulis yuk, atau ayo kita belajar nulis. Iya. Kalau dari saya pribadi mungkin nanti ada masukan dari dan juga pertanyaan dari teman-teman pendengar ya. Belajar menulis ini Mas, mulai dari awal. Sebetulnya kenapa sih kita harus belajar menulis dan kira-kira manfaatnya apa dari kita belajar menulis? Karena jujur saja nih, saya ini juga pengen menulis tapi tulisan saya ini jelek secara harfiah. Jadi bentuk tulisannya itu saya dari dulu memang terkenal tulisannya jelek. Dan selanjutnya saya mungkin untuk memulainya ini yang sulit ini. Mungkin tipsnya dari teman-teman Forum Lingkar Pena. Monggo Mas Fahri atau Mas Hendra silakan.
Iya, untuk tip yang pertama mungkin lebih ke karena kita menulis juga harus diimbangi dengan membaca, maka harus berimbang. Yang pertama adalah itu. Yang kedua, terus menjalin komunikasi terutama dengan teman-teman yang terkait. Tentunya kalau kita menulis sendiri itu semangat kita juga sangat kurang. Tapi kalau kita bergabung di suatu komunitas atau wadah yang sejenis, ini akan membuat semangat kita itu lebih dari biasanya, karena jelas teman-teman saling mendukung, saling memberi koreksi dan saling mengapresiasi. Nah, salah satunya di forum Lingkar Pena juga seperti itu ya. Iya, iya. Circle-nya seperti itu ya. Iya. Jadi teman-teman yang ingin belajar menulis masuk ke forum Lingkar Pena dan terus nanti di materi, iya. Ada materi nanti bikin tulisan lalu dikomentari gitu tulisannya. Terus ini kalau ingin bergabung ini biasanya forum Lingkar Pena ini hangoutnya di mana nih hangoutnya? Atau ngumpulnya di mana? Basecampnya. Basecampnya. Untuk teman-teman sendiri biasa berkumpul ini di Perpustakaan Nasional Bung Karno di ruang koleksi khusus. Biasanya teman-teman di setiap pekan itu berkumpul di sana jam 1 siang. Namun ketika ini masa-masa pandemi, semua dialihkan ke daring gitu. Jadi semua daring. Jadi materi atau pertemuan semua daring. Lewatnya kalau mau gabung grup sementara Zoom, ini ya WhatsApp grup. Nanti kalau seumpama salah satu dari pendengar atau mungkin teman-teman atau mungkin saya juga ini yang ingin bergabung itu nanti bisa ditinggalkan ini kontak numbernya ya. Sebenarnya lebih gampang itu buka aja di Google cara gabung FM Blitar itu udah. Langsung ada. Nah, itu. Jadi langsung dibuka Google cara bergabung di FLP Blitar. Gabung di websitenya, di situ ada tata cara daftarnya dan kontaknya juga ada di situ. Iya. Teman-teman kan juga punya website resmi juga, yaitu webnya www.flpblitar.com. Nanti bisa dicari di situ. Hampir semua kegiatan teman-teman itu diposting di situ, baik tulisan, kegiatan, dan informasi-informasi terkait. Termasuk juga untuk cara daftarnya di situ sudah tertera lengkap. Di www.flpblitar.com. Iya. Tadi Mas Hendra tadi sempat menyinggung kalau ada beberapa, kalau teman-teman ingin gabung, nanti sudah mulai belajar nulis, lalu dilihat ini menulis. Nah, menulisnya apa saja? Ada mungkin yang bisa menulis puisi seperti Mas John, atau mungkin ada yang bisa jurnalis seperti Mas Fahri. Nah, itu nanti kira-kira apa ada treatment khusus untuk teman-teman yang ingin, wah saya ingin fokus ke puisi saja deh, saya nggak suka bikin berita-berita yang terlalu berat atau bagaimana? Monggo. Iya, ada kelasnya ya. Iya. Teman-teman di sini ada beberapa kelas. Di FLP Blitar itu kelas yang paling produktif itu adalah kelas puisi. Terus selain itu juga ada kelas cerpen. Berikutnya juga ada kelas non-fiksi, ini berupa esai atau jurnalistik. Itu bisa lebih fokus di situ. Jadi teman-teman nanti yang tertarik di puisi kita fokuskan ke kelasnya. Dan di kelas itu ada target dan ada kegiatan secara terstruktur yang jelas tujuannya. Biasanya kalau di kelas, setiap kelas itu tujuannya untuk mencetak buku bersama atau menerbitkan buku bersama. Itu di kelas seperti itu. Jadi penjenengan tadi berkata kalau ada yang produktif, yang paling produktif di kelas puisi. Sebentar. Paling banyak peminatnya. Peminatnya paling banyak. Ini ngomong-ngomong FLP sampai dimulai tahun berapa di Blitar? Blitar Raya mulai. FLP mulai. Nah, ini Mas pendirinya ini. Langsung ke Mas pendirinya aja. Saya gak cor-coran nih. Jadi kalau di Blitar mulai 31 Agustus 2008. 2008 Tapi ya. sebenarnya FLP itu kan komunitas jaringan penulis. Ya, jadi gitu, ada yang di pusat. Misalnya di Jakarta itu lahirnya tahun 24 Februari 97 ya. 97 sudah mulai. Lalu ada yang wilayah di setiap provinsi ada namanya pimpinan wilayah ya, FLP wilayah. Nah di kabupaten kota ada namanya cabang. Nah di Blitar ini FLP cabang Blitar. Nanti ada lagi bawahnya sebenarnya ada ranting. Oh gitu. Ranting itu sekolah. Jadi kalau misalnya ada yang sekolah A pengen di sini pengen dong ada FLP, jadi biasanya FLP ranting SMA mana, FLP ranting kampus mana gitu biasanya. Seperti itu. Jadi mulai kalau di Blitar Raya ini dibentuk mulai 2008. Jadi udah 12 tahun ya.
Iya, 12 tahun. tahun. Ya. Sebelum itu Mas, sebelum itu teman-teman FLP yang dari Blitar juga sudah ada sebelum 2008 ini. Awalnya yang mendirikan pertama Mbak Gesang Sari namanya, salah satu pendiri itu dulu aktif di FLP Malang. Karena beliau orang Blitar, jadi setelah waktu kuliah di Malang, gitu. Ya, aktifnya di FLP Malang, lalu balik pengen kita dirikan di sini Blitar gitu. Mulai tahun 2008 itu 2008. sampai 2008 12 tahun sampai 2020 ini ya, itu totalnya berapa anggota yang aktif maupun yang aktif rodol atau ya namanya organisasi pasti ya, ada yang aktif dan ada yang mungkin punya kegiatan dan fokusnya ke yang lain gitu. Untuk sementara di Forum Lingkar Pena ini yang data yang diterima dan terdaftar sebagai nomor register anggota di pusat itu berjumlah 35 anggota di FLP Blitar yang punya kartu. Yang punya kartu yang terdaftar di FLP pusat itu. Itu berarti dari 35 itu tadi yang paling produktif ada di kelas puisi. Di kelas puisi ini mencaplok berapa orang? Yang paling banyak ya. Nah, kalau kelas-kelas kan nggak semuanya punya NRA sih. Oh gitu. Jadi sebenarnya kalau di total banyak sekali Mas. Ya, coba kalau total saja nggih di kita ini misalnya ya ada grup FLP Blitar, itu grup khusus yang punya kartu tadi. Itu 30 tadi ya, 35. Kita juga ada grup literasi Blitar yang itu jumlahnya ratusan orang. Nah, kadang orang gabung itu kan keluar masuk pengen tahu aja ada dalamnya, terus ada yang benar-benar serius. Jadi ada kelas-kelasnya sendiri pun juga punya grup. Gitu. Jadi yang di porsi puisi ini pasti selalu lebih besar dari kelas-kelas yang lain. Iya. Mungkin apa ada ini? Kurang tahu juga, padahal awal-awal itu yang paling banyak cerpen loh. Cerpen ya, saya gabung pertama dahulu paling banyak cerpen. Terus akhirnya Mas Hendra tidak ke puisi juga. Gara-gara Mas Hendra masuk ya. Wah ini. Iya, gara-gara saya masuk itu saya mendirikan kelas puisi gitu. Iya. Nah terus ini seumpama saya gabung ya duluan. Terus mungkin saya sendiri pun tidak aware atau tidak tahu dengan kira-kira saya ini minat di puisi atau minat di cerpen atau saya minat di fiksi atau non fiksi. Nah itu bagaimana dari teman-teman FLP ada pengarahan atau pripun? Monggo. Biasanya gini ya, kita sarannya apa yang paling banyak dibaca. Misalnya ketika Mas Tegar mau gabung, sering baca apa? Baca puisi. Biasanya kita rekomendasinya seperti itu. Karena ketika sering baca puisi, biasanya pemahaman dia tentang puisi, lalu pikiran dia kosakata dia tentang puitis gitu ya. Kalau masuknya lebih sering baca novel atau cerpen, biasanya kita sarankan ke novel cerpen. Meskipun sebenarnya juga kadang ada yang tanya, bisa nggak ya gabung semuanya? gitu. Tapi yang ada malah ya ada sih yang gabung semua kelas tapi malah nggak dapat semuanya. Oh gitu. Jadi semua kelas dicoba tapi tidak fokus. Kalau Mas Indra sendiri nih, Priponas ada. Jadi menurut saya ini sih kalau misalkan puisi dulu ditekuni sampai misalnya ada target tertentu. Lalu kalau udah oke baru pindah sih nggak apa-apa. Tapi kalau semuanya diikuti akhirnya kan nggak fokus gitu. Oh ya, jadi fokus ke bidangnya itu dulu. Untuk Mas Indra sendiri coba ini, Mas Indra ini sekarang terregister di kelas apa ini? Atau mungkin jangan-jangan semuanya tadi yang ya karena saya ketuanya, jadi semua saya gabung di situ. Tetapi memang karena saya ketertarikan dari awal itu memang di bagian puisi. Jadi fokus saya memang di puisi itu. Oh jadi di puisi? Iya, fokusnya di situ. Terus untuk Mas Fari ya saya yang semuanya sih. Nah ini kalau Mas Fari ini semua serba bisa. Wah ini dua oknum ini ternyata ini. Dulu saya pikir karena puisi udah ada orangnya, cerpen udah ada orangnya, non fiksi terutama esai ya. Kalau di FLP lebih fokusnya ke esai sebenarnya. Itu belum ada dan saya lagi tertarik di situ, ya sudah saya mengawal non fiksi yang bagian esai saja. Oh penjenengan. Kalau Mas Hendra itu kenapa sih kok penjenengan pengen atau tertarik untuk lebih menekuni ke bidang puisi? Ya, awalnya dulu itu ketika saya mencoba menuliskan cerpen, ternyata tidak semudah saya menuliskan puisi sebelumnya gitu. Kalau di perkuliahan dulu saya ke apresiasi puisi terkait dengan tugas-tugas membaca puisi terkait dengan puisi itu sangat senang sekali. Nggak tahu kenapa kok suka gitu. Puisi gitu? Iya. Terus karena saya suka di situ, terus
diamanai juga jadi ketua FLB Blitar, kemudian saya berusaha untuk membuat kelas sendiri karena sebelumnya teman-teman di FLB Blitar itu fokusnya ke cerpen dan saya itu ya banyak sekali orang-orang di FLB Blitar itu yang fokus ke cerpen dan saya sendiri itu di situ merasa minoritas, kok saya sendiri ya jadi orang puisi itu. Akhirnya saya berinisiatif untuk membuka kelas puisi dan alhamdulillah sampai sekarang yang kelas yang saya anggap paling produktif dan paling aktif itu di kelas puisi gitu. Oh, jadi kelas puisi ini yang merintis Mas Hendra awalnya. Oh, di Blitar dulu awalnya masih belum ada kelas puisi. Belum akhirnya, terus Mas Hendra ini berinisiatif untuk mendirikan kelas puisi. Wah, ini ternyata yang menarik teman-teman ke kelas puisi. Iya. Kira-kira background teater itu mempengaruhi nggak ya? biasanya Mas Fahri juga seperti itu. Iya, saya dulu. Oh, dulu Mas Hendra juga. Dulu pernah aktif juga di teater. Salah satu teater kampus gitu dan sering beberapa kali tampil dan kalau tampil itu kalau misalnya dapat undangan di suatu tempat karena waktunya juga mendadak biasanya yang paling mudah dan paling simpel itu baca puisi gitu, musikalisasi puisi gitu hingga akhirnya membawa saya tertarik kepada itu. Gitu. Kalau Mas Fahri sendiri, jadi Mas Fahri konsisten dari dulu di ESE terus sampai sekarang. Enggak ikut ya Mas Hendra? Saya orang yang menerima realitas. jadi memang fokusnya ke situ. Karena awalnya memang berita. Oh gitu. Karena backgroundnya ya. Jadi, tapi ketika ada kan FLB udah nerbitin 3 buku ya. Sampai 2015 itu yang pertama itu cerpen. Judulnya Jejak-jejak Kota Kecil. Jejak-jejak Kota Kecil ya. Kumpulan cerpen, makanya ketika Mas Hendra masuk itu pas lagi launching cerpen. Oh. Gitu. Lalu 2017 dan bikin puisi. Nah, dua-duanya sebenarnya ikut juga sih. Ini saat ini bukunya di bawah enggak nih? Wah, itu. Wah. Ya apa? Besok ada nanti sesi berikutnya di bawah. Sesi berikutnya saya minta pribadi lah bawah tak peng. Oh. Masih ada. Iya, puisi tapi ya. Iya, puisi masih ada. Kalau cerpen gambar masih. Ya, terus ya Mas, katanya itu teman-teman itu yang pengen menulis itu katanya penulis itu harus butuh bakat, butuh ilmu terpendam gitu ya, atau mungkin butuh bakat terpendam. Maksudnya butuh spesialisasi dalam tanda kutip, nggak semua orang bisa. Ilmu keluwihan. Nah, ilmu kaluwihan apa keluwihan. Nah itu teman-teman kira-kira yang beranggapan seperti itu bener apa enggak sih kira-kira? Kalau menurut Mas ini yang sudah anteknya FLP ini. Sebenarnya bakat tuh biasanya digabungin sama minat. Jadi daripada bakat lebih ke minat sih menurut saya. Karena menulis itu kan ada hal yang teknis dan non teknis. Yang teknis tuh kita semua belajar. Kalau yang pernah sekolah pasti belajar bahasa Indonesia. Belajar mengarang, belajar tata bahasa, ejaan dan sebagainya, majas itu kan sesuatu yang semua orang belajar itu, jadi nggak ada bakat sebenarnya. Itu beda kalau orang nyanyi kan ya semua orang bisa belajarnya, tapi kan suara itu kan nggak bisa itu pemberian ya kayak gitu bakat itu. Nah kalau menulis kan nggak, kita ingin punya wawasan banyak, bisa baca, bisa ngobrol sama orang, bisa mengamati langsung ya. Jadi hasil pengamatan, hasil perenungan itulah kemudian jadi tulisan dan semua orang melakukan itu. Jadi nggak ada bakat, lebih ke minat sih sebenarnya. Sebetulnya semua orang melakukan itu. Cuman tadi yang dikatakan Mas Tegar, kalau kita awal nulis itu tulisannya jelek ya? Iya pasti lah. Kan nggak mungkin dong tiba-tiba tulisannya bagus itu, ada prosesnya kan. Tapi bentuk tulisan saya dari dulu sampai sekarang jelek gitu. Oh gitu ya? Itu ada kurang paham. Kalau untuk Mas Indra bagaimana ini? Tentang minat, bakat, ini pripun menurut panjenengan? Ya hampir sama dengan Mas Fahri sebenarnya. Tapi kalau saya pribadi selama ini lebih ke otodidak ya. Jadi karena memang otodidak berarti bukan dari bakat gitu. Saya belajar hingga akhirnya ya menjadi sekarang ini gitu. Jadi bukan karena kalau saya bakat berarti saya tidak perlu belajar berarti saya sudah mahir dong. Biasanya orang puisi itu kalau lagi patah hati, wah anjay gitu. Ini situasi tertentu lah yang membuat kita menulis kan. Apa mungkin Mas Hendra ini juga korban patah hati ya? Enggak, ini begini. Kalau seumpama ini pertanyaan dari saya nih. Kalau seumpama kita katakanlah minat. Saya mau tanya Mas Hendra mulai menulis puisi sejak kapan coba?
terus intensitasnya mulai dari dulu sampai sekarang ini kira-kira penjenengan berapa hari bisa berapa puisi yang bisa ditelurkan dalam 1 bulan atau 1 hari, Mas, hitungannya? Atau berapa menit saja sudah dapat banyak? Ayo, bagaimana? Saya pengen tahu juga. Sebenarnya kalau saya pertama kali tertarik di puisi dan mulai bisa menulis puisi itu sejak SMP, karena memang guru ya, sebenarnya peran guru itu sangat penting ya. Guru bahasa Indonesia saya dulu itu cara penyampaian dan cara penerangannya itu lebih jelas dan membuat saya itu termotivasi untuk menghasilkan karya di SMP. Namun ketika di SMK itu terputus begitu saja karena mungkin dari peralihan guru yang sebelumnya seperti ini terus dengan guru yang baru yang berbeda hingga akhirnya di SMK itu terputus untuk menulis puisi. Namun ketika suatu saat ya dulu zaman memang masih pelajar ya, ada situasi-situasi yang mungkin gara-gara patah hati atau gara-gara bener ternyata ya gara-gara itu ya, terus kemudian menulislah puisi, terus kemudian saya kirimkan ke lawan jenis itu. Wah, terus ya, saya kirimkan ke teman-teman saya gitu. Mulai dari situ teman-teman itu mulai request, tolong buatkan yang seperti ini dong, tolong dibuatkan yang seperti itu. Wah, buat ya. Saya itu buat itu karena situasi yang mempengaruhi yang gitu. Mendukung, gitu. Iya. Jadi bukan karena bukan karena sesuatu yang dibuat instan itu, karena memang situasi dan penekanan. Sama juga seperti tugas ketika kita ditekan untuk besok harus mengumpulkan puisi, besok minta tolong mengirimkan puisi ke sini untuk suatu materi gitu. Jadi karena memang tekanan hingga akhirnya membuat saya itu terpaksa menulis. Apakah hasilnya? Gara-gara terpaksa itulah sekarang yang menjadi kebiasaan gitu. Tapi hasilnya ketika Anda terpaksa dan juga ketika Anda dipaksa oleh patah hati tadi, apakah sama menurut penjenengan? Atau mungkin orang lain sudah menilai ini kok rasanya puisi kamu hari ini kok gimana gitu ya? Pasti berbeda ya, Mas. Tentunya kalau situasi yang sangat mendukung itu kan enak menulis ngalir gitu saja karena memang pencurahan dari hati gitu. Tapi kalau dipaksa kan ya kita mengada-ngada gitu. Mengada-ngada situasi itu kan. Yeah. Terus akhirnya kira-kira ini penjenengan di hari-hari seperti ini biasa katakanlah tidak ada patah hati ya mungkin maksudnya. Sudah berkeluarga kan sudah tidak patah hati. Jadi patah hatinya beda. Patah hati beda, jangan nanti kalau diteruskan udah dicurah-curahan hati. Nah ini selama momen-momen yang biasa seperti ini, ini kira-kira Mas Hendra bisa menghasilkan berapa puisi dalam 1 hari gitu? Apa mungkin setiap hari penjadian buat puisi? Sebenarnya kalau memang puisi saya berusaha sebisa mungkin setiap pagi itu setelah bangun subuh itu sebisa mungkin membuat coretan-coretan lah. Saya belum bisa memberinya nama itu puisi karena memang masih berupa coretan-coretan karena coretan yang puisi yang sudah matang itu kan memang melalui proses yang panjang. Jadi saya sengaja membuat coretan-coretan dan nanti saya telurkan dulu, saya enggrami dahulu, kemudian nanti beberapa waktu yang nanti sudah menuju ke pengeditan, saya ada minat untuk mengedit, nanti saya berusaha untuk mengedit dan mengelola itu menjadi puisi gitu. Tapi saya sebisa mungkin setiap hari menulis setiap pagi itu. Nah itu setiap pagi untuk Mas Hendra. Kalau untuk Mas Fahri mungkin setiap pagi atau setiap malam atau pagi malam siang. Ya karena udah jadi kerjaan ya. Setiap hari gitu. Setiap hari Mas. Tapi saya tuh lucunya karena kalau dulu wartawan koran harian itu kan setiap hari harus 4 tulisan ya. Sebenarnya nulisnya itu gampang sih. Nulis 4 itu paling nggak sampai 2 jam. Cuman nyarinya ini yang repot. Kan harus keliling gitu. Kemana-mana gitu. Kadang memang tidak ada berita yang harus dikemas bagaimana lagi. Iya, harus nyari angle yang pokoknya harus jadi berita. Itu yang non fiksi ya. Jadi katakanlah berita yang harus dikirim untuk media dan lain-lain. Kalau untuk sekarang ini penjenengan kan kontributor saja. Kalau mungkin tidak ada yang dikirimkan, penjenengan menulis cerpen kah atau? Oh iya tetap
esai sebenarnya. Esainya. Jadi kadang-kadang karena kita kerjaannya nulis, tapi hiburannya pun juga nulis juga. Akhirnya menjadi hiburan. Biasanya kita punya diary ya. Kalau biasanya diary itu hanya konsumsi pribadi yang nggak boleh orang baca. Ini kita coba bikin esai di hari itu kira-kira yang nggak terlalu pribadi banget. Yang nggak terlalu pribadi. Tapi ada satu nilai penting yang orang lain perlu tahu. Harus disampaikan. Di sini kita desain cara menulisnya, gaya menulisnya supaya itu tidak terkesan curcol gitu. Oh gitu. Kalau Mas Hendra coret-coret penjenengan di blog atau juga coret-coret? Langsung biasanya. Langsung diketik di HP aja. Oh, langsung sekarang nulisnya kan di HP lebih cepat. Iya betul sekali. Kalau sekarang ini ya itu tadi. Saya kenapa kok jadi bermat karena kalau sama saya ikut, ya, jadi tidak ada yang tahu tulisan saya jelek. Kan sekarang diketik HP atau diketik komputer. Oke. Untuk para pendengar setia ASFM dan juga teman-teman yang lain masih di 107,1 ASFM ini kita di program sesi acara Bestari bincang apa tadi? Bincang seni, belajar seni, sastra dan literasi dengan Forum Lingkar Pena Blitaraya FLP Blitar. Ini saya bersama Mas Hendra, ketuanya, dan juga Mas Fahri ini Dedengkie. Dan juga di depan sana ada Mas John ini Mbae ini malah. Kita juga live di Facebook ya. Di Facebook kita ASFM mungkin teman-teman. Kita sapa dulu. Nah ini teman-teman yang nah itu ada itu berapa itu? 1, 2, wah, usahakan kan. Lumayan. Ya, kita lanjut dulu ya. Tadi kalau Mas Hendra sudah fokus ke puisi seperti itu nih Mas. Kalau seumpama ini Mas, menulis tadi juga sebetulnya tidak harus butuh bakat ya, tapi juga harus butuh minat. Kira-kira ini kalau sudah jadi masuk ke FLP, ini kira-kira apakah teman-teman itu nanti akan ditarget? Katakanlah di kelasnya Mas Hendra puisi, kamu kudu ngirim 10 puisi, sampean 5 puisi seminggu, sampean 6 puisi seminggu, atau bagaimana coba? Begitupun di esai atau di kelas yang lain seperti apa? Mainnya, cara mainnya seperti apa? Oh iya. Okay. Jadi di kelas puisi seperti gambarannya saya sampaikan, di kelas puisi itu ada beberapa materi yang harus mentor sampaikan. Di pertengahan materi itu ada penugasan langsung, jadi materi langsung praktek, ada beberapa pertemuan, kemudian di ending dan di akhir itu ada tugas akhir membuat 5-10 puisi gitu. 5-10 puisi. Setelah deadline pembuatan itu selesai, baru kemudian nanti ada bengkel puisi. Jadi di bengkel itulah yang menentukan ini layak atau tidak untuk dijadikan kumpulan puisi. Karena di beberapa kelas kami itu memang targetnya adalah menerbitkan buku. Kalau menerbitkan buku, tentunya kita juga harus mempertimbangkan kualitas, ini layak atau tidak. Kalau memang di pemateri terus di tugas itu mereka tidak mengerjakan, berarti sudah langsung keluar gitu. Kami terus terang punya beberapa aturan yang ketat. Terus terang begitu. Iya. Jadi ketika materi pertama disampaikan langsung berikan tugas seperti ini, dalam jangka waktu yang ditentukan tidak mengumpulkan tugas, berarti sudah langsung keluarkan gitu. Keluar FLP atau keluar kelasnya itu pindah lain mungkin itu. Oh, keluar kelasnya langsung keluar kelas karena mungkin dia minatnya di tempat lain mungkin atau gitu ya. Karena di awal kita sudah komitmen kita akan membuat kumpulan puisi dan nanti akan ditargetkan pada bulan ini, misalnya bulan ini akan kita terbitkan. Karena memang kita punya target seperti itu, jadi teman-teman punya aturan yang sangat ketat gitu, di setiap kelasnya. Itu di puisi ya? Iya, di puisi seperti itu. Kalau mungkin di kelasnya Mas Fahri, ya tapi ditahan dulu saja Mas Fahri. Jadi ada jeda dulu. Nanti setelah ini kita sambung lagi untuk teman-teman di 107,1 ASFM Literasi. Oke, Mas Hendra, Mas Fahri, tadi sudah mulai agak banyak ya tadi ya? Iya. Lumayan, tapi masih belum semua ini. Untuk tadi sudah kita bahas sedikit tentang kegiatan-kegiatan ya, agak comot-comot sedikit tadi, mulai dari pembuatan buku, mulai dari puisi yang dibuat buku dan juga lain-lain, ada esai, ada dan lain-lain. Nah, ini kegiatannya FLP Mas untuk selama 1 bulan ini atau mungkin selama 1 tahun lah katakanlah.
kita di FLP ini punya punya program kerja nggak, atau kegiatannya apa saja sih, terjadwalkah atau mungkin insidentalkah atau mungkin bagaimana, monggo bisa di. Iya, sebenarnya di FLP itu sudah terstruktur dan sudah terjadwal secara rutin ya. Ada pertemuan mingguan dan juga ada program tahunan juga. Di pertemuan mingguan yang rutin di masa sebelum pandemi dulu, kita di pekan pertama di hari Ahad itu yang pertama itu adalah kelas puisi. Jadi semua dari anggota dan kelas puisi itu semua hadir, dan teman-teman yang lain itu juga mendukung. Jadi di luar kelas itu juga bisa hadir. Ya, di luar kelas itu juga bisa hadir. Tidak hanya dari kelas puisi, nggih? Iya. Terus di pekan kedua ini ada kelas cerpen. Kelas cerpen. Berikutnya di pekan ketiga itu ada kelas non fiksi, yang ini Mas Fahri yang lebih tahu dengan kelas non fiksi seperti apa. Terus berikutnya yang pekan terakhir yang keempat ini adalah temu penulis. Temu penulis. Di temu penulis ini kita tidak hanya ke FLP saja, tapi lebih ke acara yang terbuka untuk umum ya. Jadi yang belum gabung dan yang ingin belajar menulis itu boleh hadir di temu penulis itu. Jadi kita berusaha menghadirkan penulis-penulis yang sudah produktif, yang sudah punya nama, itu untuk memotivasi teman-teman yang masih belajar dan menuju ke sana. Itu untuk program mingguan. Di program tahunan itu ada penerimaan anggota baru yang kemarin. Yang kemarin itu kita kan juga baru ada kemah literasi. Di kemah literasi itu ada memang fokusnya ke penerimaan anggota baru dan pengenalan FLP secara umum gitu. September kemarin. Iya, September kemarin di Kampung 1001 kemarin. Berikutnya ada pelatihan menulis. Ini biasanya kalau pelatihan menulis ini kita membuka program khusus. Misalnya di bulan ini kita ada membuka kelas puisi khusus dari awal gitu, di kelas menulis, atau mungkin kelas cerpen di bulan apa, itu lebih ke program pelatihan menulis ya, program tahunan. Itu bergantian dari semua kelas. Mas, sebentar, untuk pelatihan menulis itu Mas, itu nanti setelah pelatihan menulis itu hanya 1 hari itu saja atau mungkin bagaimana? Setelah pelatihan menulis dilatih, katakanlah hari-hari Minggu ada kegiatan pelatihan menulis puisi gitu. Ada beberapa teman-teman yang ikut, terus menulis di pelatihan menulis di hari Minggu itu, lalu selesai atau mungkin nanti bisa ikut lagi di FLP atau gitu? Kalau pelatihan menulis ini lebih ke umum gitu ya. Iya, lebih ke seminar. Kita mengadakan pelatihan penulis, dan di antaranya itu biasanya ada beberapa peserta itu yang ikut dan gabung ke FLP itu. Jadi tidak semua. Dijelaskan cara gabungnya. Ada 3. Oh iya, ada 3 langkah untuk gabung di FLP Blitar, nanti bisa dijelaskan oleh Mas Fahri. Untuk selain itu juga ada parade puisi. Alhamdulillah di agenda kita di parade puisi itu kita rutin untuk bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional Bung Karno mengadakan parade puisi biasanya di bulan Agustus, di bulan November ataupun Oktober, terkait dengan kegiatan. Kalau Agustus jelas ini kemerdekaan ya. Terus untuk yang Oktober biasanya bulan bahasa atau bulan kesatuan Pancasila atau bulan Bung Karno gitu. Terus berikutnya ada lomba menulis internal, ini khusus untuk anggota FLP saja, tidak terbuka untuk umum. Yang berikutnya ada lomba menulis untuk terbuka untuk umum, yang diikuti masyarakat secara umum. Berikutnya ada safari Ramadan. Kalau safari Ramadan ini kita keliling ke kelas ke sekolah-sekolah. Jadi kemarin pernah juga di MI, pernah juga di SD, pernah juga di SMP Al-Ghifari sana. Kegiatannya lebih ke pelatihan menulis seperti semacam seminar dan pelatihan gitu. Di kampus juga pernah di IAIN Tulungagung, pernah di UNU juga ya Mas ya. Pernah di SMP ya. Di sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah itu. Kampanye. Kampanye menulis sekaligus kita lebih ke memperkenalkan FLP Blitar secara luas. Itu. Jadi kalau seumpama di kelas puisi datang gitu ya, tadi yang setiap katakanlah hari Ahad teman-teman dari kelas puisi ngumpul gitu. Mereka ngumpul menulis atau bertukar inspirasi atau
mengikuti jadwal yang ada di kelas. Kalau misalnya waktunya itu di situ materi, misalnya kan materi tidak hanya satu kali pertemuan ya, ada beberapa kali pertemuan dan hari itu juga ada penugasan, atau mungkin juga di situ kita adakan bengkel untuk persiapan ya, bengkel puisi, tergantung sebenarnya. Itu untuk teman-teman yang lain bisa juga datang menyemangati. Iya, lebih ke saling mendukung di antara kelasnya. Di kelas lain pun juga seperti itu. Circle-nya, pergerakannya juga seperti itu? Iya, lebih kurang hampir sama seperti itu. Kalau di kelas cerpen, bagaimana Mas Fahri? Juga seperti itu? Cerpen hampir mirip ya? Iya, hampir mirip juga. Puisi cerpen itu punya jamaah dalam tanda kutip. Oh gitu. Kalau yang esai belum punya jamaah, tapi punya klinik. Kita sebutnya klinik esai. Gitu. Jadi sebenarnya yang menarik kenapa kita istilahkan bengkel. Kalau kita mau ke bengkel itu kan biasanya ada keluhan atau yang susah gitu ya. Ada keluhan, ya. Jadi kita di sini prinsipnya nulis dulu, baru kita perbaikin. Jadi kalau mau belajar ini biasanya kan kita baca teori nulis, cara nulis puisi, cara nulis itu sebenarnya malah repot gitu. Oh gitu. Jadi udah bikin dulu, nanti kita bengkelin. Buat aja dulu gitu ya. Jadi tahu salahnya di sini, tahu tanda bacanya, ejaannya yang kurang ini. Jadi lebih belajar sambil melakukan sih sebenarnya. Kalau untuk yang kliniknya cerpen juga seperti kliniknya esai? Iya, nah klinik esai itu biasa bisa diikuti siapa saja. Dulu kita misalnya ngirim esai nanti dikomentari oleh mentor. Jadi kita itu ada pembina, ada mentor, ada pengurus ya. Iya, ada pengurus. Jadi mentor ini ada bagi-bagi, ada mentor puisi, ada mentor cerpen, ada mentor bahasa yang khusus ngurus IED, ejaan, mengomentari tanda baca dan seterusnya itu. Gitu. Jadi untuk klinik esai yang penjenengan bilang kirim esai itu esai dari mana saja boleh? Karena boleh, siapa saja boleh. Teman-teman yang dari luar pun tidak tergabung FLP ini juga itu terbuka dan nanti yang terpilih bakal diposting di websitenya FLP. Seperti itu, menarik sekali. Tadi menyinggung 3 cara tiga cara bergabung, Mas Fahri mungkin? Oh iya, tadi kan Masnya tanya kalau ikut seminar itu terus apa mungkin direkrut? Nah, terus apa? Sebenarnya ada, kalau mau gabung sih bisa kan. Yang paling sakral itu memang maksudnya paling sakral gabung itu lewat OR ya. Iya, oprek yang kemarin seperti kemah literasi. Biasanya kan rame-rame. Iya. Spiritnya kan lebih dapat kalau. Tapi kalau nggak ada oprek bisa lewat kelas ya. Iya, bisa. Jadi kelas puisi lagi buka, oke ikut nanti terus bisa juga gabung secara perorangan, jadi nggak ada oprek, nggak ada kelas, bisa gabung. Cuman kita ada syaratnya ya. Kalau syarat secara umum itu minimal hadir di 6 kali pertemuan. 6 kali pertemuan harus hadir. Dan bikin satu atau 2 tulisan ya. Yang apa saja? Biasanya tergantung kelasnya. Tergantung kelasnya. Dia murid puisi berarti harus buat puisi. Itu nanti baru kita rapat kayak apa aja. Kita baru putusin, ini diterima. Ini diterima atau tidak gitu. Iya. Untuk tadi disinggung kemah literasi. Nah ini di kemah literasi ini ngapain, coba diberi bocoran teman-teman. Seumpama kalau nanti ada lagi kemah literasi mendatang, ini semoga keadaan semakin baik ya. Nanti kita ada kemah literasi, nanti bisa diiklankan di ASFM tentunya. Tapi sebelum itu nih bocorannya apa dulu nih, kemah literasi ngapain sih sebetulnya, Pak? Silakan dibocorin. Mengacu yang di kegiatan sebelumnya itu di kemah literasi kita lebih ke pengenalan dahulu ya. Terus setelah pengenalan lebih ke motivasi menulis dari mentor kita yang sudah produktif. Kemarin salah satunya adalah Pak Heru Patria yang sudah menulis 37 buku ya, judul buku ya. Maaf, nanti biasanya udah nambah lagi. Setiap kali saya mengutarakan ini berapa itu langsung beliau langsung meralat, maaf sekarang saya sudah 40. Jadi nanti maaf Pak Heru kalau ada kesalahan saya ralat. Ya mungkin kapan-kapan Pak Heru bisa meralat langsung Mas Indra nanti. Novel sama cerpen. Nah, itu bagus itu. Ya, jadi di situ Pak Heru selaku praktisi dan sudah produktif itu menyampaikan motivasi menulis dan trik-trik cara tembus ke media massa maupun cara menerbitkan buku di situ. Terus selain itu juga pengenalan dari seluruh kelas, dari ketua kelas itu menyampaikan materi dan rencananya di kelas-kelas ini seperti itu. Selain itu juga kita lebih ke mengacu ke alam ya, karena memang kemah literasi. Jadi ini bener-bener kemah ya, secara real kemah. Wah ini saya pengen ikut. Menarik Mas kalau diajak untuk kemah. Itu makanya. Jadi untuk
teman-teman nanti ya insya Allah ya moga-moga setelah ini Iya, kita amin. bisa lebih enak lagi. Jadi kalau kegiatan kemana-mana ngumpulin banyak orang kita lebih enak lah nanti, lebih aman. Terus kira-kira ini dari karya Pak Sino tadi yang novel Pak Heru Patria ya? Pak Heru Pak Heru Patria ini kan sudah banyak sekali. Saya tidak mau menyebut jumlahnya, nanti jangan-jangan iya, 38 kemarin kalau nggak salah terakhir. Tapi kalau salah saya rawat nih. Ya setiap bulan itu nambah 2 gitu. Nah itu. Ini kan sudah ganti bulan, awal bulan. Nah itu karyanya dari Pak Heru Patria ya. Jadi untuk karyanya teman-teman FLP ini sudah sampai mana ini? Apakah sudah setinggi Pak Heru juga, atau mungkin Mas Indra punya karya sampai mana yang sudah terbit? Mas Fahri monggo masing-masing. Kalau di teman-teman tergabung di FLP ini, karya bersama yang sudah terbit itu kumpulan cerpen jejak kota kecil itu di tahun yang 3 tadi ya. Iya. Terus kemudian ada karya kumpulan puisi Mengagrafi Sunyi. Kemudian yang terakhir kemarin 2020 adalah Secangkir Rasa, itu untuk karya bersama. Sedangkan untuk karya pribadi Mas banyak sekali Mas ya. Iya. Kemarin termasuk anggota yang baru selesai dari kelas itu sudah menelurkan novel ya kemarin. Novel ya, 2 ya. Ini kira-kira itu sudah dicetak Mas atau mungkin sudah kemarin pre-order sudah jadi dicetak. Masih luar biasa sekali. Nah itu, nah ini begini. Ini buku-buku yang sudah dibuat ini atau karya-karya yang sudah dihasilkan dari teman-teman FLP ini saat ini posisinya di mana? Ayo, posisinya di mana? Kalau teman-teman sendiri, kalau memang Pak Heru memang sudah tidak diragukan ya, sudah karyanya, posisi karyanya sudah tingkat atau nasional. Atau mungkin buku cetakannya ini sekarang ada di Perpus Bung Karno, atau mungkin bisa ditemukan di mana kalau teman-teman mau baca, atau mungkin bisa beli di mana? Ada di Perpus Bung Karno, ada 2 ya. Di Perpus Bung Karno ada 2. Cerpen sama puisi ada di situ. Kalau mau beli ada kontaknya. Jadi di website-nya. Kalau yang webnya di www.flpblitar.com. Nanti ada flyernya. Yang kalau yang masih ada Mengagrafi Sunyi ya, masih ada ya. Jadi itu sangat murah sekali kok, jauh lebih murah. Oh gitu. Atau mungkin teman-teman yang punya kreasi hasil-hasilnya itu hasil kreasinya itu sudah dicetak semua. Mungkin kalau di rumah nganggur takut berdebu bisa dibawa. Ada penerbit, teman-teman penerbit. Nanti saya pengen kerja sama FLP buat sudut baca di studio Asa. Bagaimana kira-kira? Bagus. Ya, ini sudah dibuka sesi tanya jawab. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin ingin minta info untuk teman-teman FLP, tentunya di sini ada Mas Hendra, ada ketuanya langsung, dan juga ada Mas Fahri juga yang sudah lama sekali Mas Fahri di FLP ya. Tulisannya pendirinya ini. Sesepuhnya. Kalau mendirikan bagaimana caranya ini nanti saya tak tanya dulu. Ya, seperti itu mungkin bisa menghubungi kita di 0857 0794 1029. Ini ada salah satu apresiasi dari salah satu pendengar, ada pendengar dari Gedok ya, ini ada Mbak Sun, menarik sekali bincangnya Mas. Mungkin bisa disapa ini Mbak Sun. Terima kasih. Mungkin bisa ikut menulis, monggo Mbak Sun, tidak apa-apa. Untuk teman-teman nanti bisa dihubungi di 0857 0794 1029. Bisa melalui jalur WhatsApp, telepon, ataupun jalur SMS juga boleh. Ini saya pengen mendengar salah satu saja karya puisi Mas ini, karena waktunya memang sudah sebelum kita berakhir ini tidak pas kalau kita tidak mendengar hasil karya dari teman-teman FLP. Salah satu mungkin bisa membaca, ada Mas Fahri atau mungkin Mas Indra, monggo. Boleh Mas Indra? Boleh nih. Boleh dong. Lanjut, tidak apa-apa. Ya, ini puisi yang saya tulis tadi pagi. Yang khusus saya persembahkan untuk pendengar setia Asa FM, ya, yang berjudul Denganmu Mudahlah Segala.
Oktober 30 tahun silam engkau lahirkan. Dengan penuh perjuangan, peluh, keringat, serta pertaruhan nyawa. Bu, waktu itu aku tak berdaya. Aku teramat lemah. Aku bergantung padamu. Bu, 1 tahun berikutnya langkahku mulai membuatmu lelah. Aku berlari tak kendali kegirangan, membenturkan apapun yang kutemui. Tiada hari lelah bagiku, dan aku terus berlari. Bu, 3 tahun berikutnya aku terlalu banyak bertanya, menanya hal-hal kecil, menanya tak masuk akal, menanya segala yang kutemui. Bu, aku tahu engkau lelah menjawab, namun engkau terus meladeni. Bu, mulutku tak bisa dikunci, ribuan huruf membanjiri mulutku, menumpahkan karya saban waktu. Bu, 5 tahun berikutnya semua aku ingini. Aku meminta ini dan itu tak jemu. Tangisku menjadi peluru, memaksamu turuti inginku. Bu, 10 tahun berikutnya aku mulai tahu dunia, membedakan hitam dan putih. Aku mulai mengurangi ketergantunganku, mulai belajar mandiri, mulai mencari teman, dan mulai berkompetisi walau bukan nomor 1. Bu, masih kuingat jelas harapmu, dengan mulut, dengan kaki, dengan tanganku agar berguna untuk sesama. Bu, anakku kini telah dewasa. Dengan doamu, mudahkanlah kaki ini melangkah. Dengan restumu, mudahkanlah lidah ini berucap. Dengan ridhamu, mudahkanlah segala. Blitar, 2 Oktober 2020. Luar biasa sekali. Wah, tidak. Saya sulit mengucapkan nih, Wah. Keren sekali untuk Mas Indra ya. Itu tadi salah satu karya dari Mas Indra. Tadi judulnya apa, Mas? Sampai judulnya lah. Itulah seniman ya. Ini tadi pagi saya buatnya yang berjudul Denganmu Mudahlah Segala. Itu dia. Dengan ya, ini saya teringat ibu saya yang di Serengat, karena saya juga sekarang domisilinya sudah pindah di Utanawu, jadi mengingatkan saya kepada ibu. Udah deket ya. Kalau jauh gitu. Mungkin kalau jauh nanti puisinya udah 10. Iya, bisa panjang. 1 sore 10 puisi mungkin. Ya, luar biasa sekali dari teman-teman Forum Lingkar Pena. Jangan ini ya, jangan kapok untuk datang ke sini, jangan kapok untuk talkshow. Saya tidak mau kalau talkshow-nya hanya hari ini saja. Nanti saya tak ngomong Pak D ini dikasih talkshow lagi kelihatannya teman-teman. Siap. Dan juga untuk teman-teman yang lain mungkin nanti bisa gabung ya di Forum Lingkar Pena yang ingin talkshow ke sini, nanti bisa menghubungi seperti biasa. Seperti kemarin kita jadwal untuk teman-teman. Sayang sekali perjumpaan kita sampai di sini dulu untuk teman-teman Lingkar Pena ini. Tapi jangan
ini ya, jangan putus asa. Kalau ingin ketemu lagi sama Mas Hendra, sama Mas Fahri dan teman-teman yang lain, ketemunya di Forum Lingkar Pena yang biasanya nongkrong di perpustakaan di masa oh iya, masa pandemi semua kita jaga jarak di online dulu. Nomornya Mas di expose di sini atau di grup di website saja? Atau bisa langsung ke website saja ya. Iya, website saja di www.flpblitar.com. Ya. Teman-teman, terima kasih untuk Mas Hendra, terima kasih untuk Mas Fahri, untuk Mas John juga terima kasih sekali.